Dan hadis terakhir yang kita ambil kemarin adalah hadis yang ke-6 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Seseorang tidak boleh meminta orang lain untuk pindah dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempatnya, akan tapi kalian berilah kelonggaran dan keluasan. Di hadis ini tentu ada dua adab. Adab yang pertama, adab orang yang baru datang, yaitu tidak boleh meminta orang lain untuk pindah dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat itu. Yang pertama, ini adalah bentuk kesombongan, keangkuhan, di mana orang merasa dengan gampangnya mengusir orang lain untuk menempati tempatnya. Ini dilarang oleh Nabi SAW, kecuali dalam satu momen, ya. Kapan kita boleh meminta orang untuk pindah dari tempatnya? Apabila kita pernah duduk di tempat itu. Di mana ini kita dapatkan? Kita dapatkan dari hadis Nabi SAW, man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Siapa yang bangun dari tempat duduknya lalu kembali lagi ke tempat itu, maka ia lebih berhak atasnya. Tentu ini misalnya dalam satu majelisnya belum selesai, ada yang duduk di tengah begini, kemudian dia ada hajat ke kamar mandi, berdiri sebentar, ternyata waktu balik lagi ke tempatnya sudah dipakai orang lain, maka dia berhak untuk meminta orang lain itu untuk apa? Minggir. Dengan satu dalih apa? Dia sudah duduk dulu di situ. Nah, akan tapi jika tidak, maka tidak boleh. Itu adab yang pertama, tidak boleh meminta orang untuk pindah. Nah, kemudian adab yang kedua apa? Akan tetapi kalian berilah kelonggaran dan keluasan. Ini bagi yang sudah duduk duluan, hendaknya memberikan tempat bagi saudaranya agar sama-sama bisa dapat tempat duduk, ya, agar sama-sama bisa mendapatkan tempat duduk. Dan saking pentingnya adab yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Jika dikatakan kepada kalian tolong berikan kelapangan, maka berilah kelapangan. Apa kata Allah? Yafsahillahu lakum. Allah akan berikan kalian kelapangan. Kata para ulama, janji ini umum. Kelapangan yang Allah janjikan itu umum, bisa berupa kelapangan harta, kelapangan urusan, kelapangan dunia, dan kelapangan akhirat, ya. Jadi pahalanya sangat besar, memberikan kelapangan tempat duduk bagi orang lain, Allah berikan balasan berlipat-lipat. Dan termasuk di dalam hadis ini juga, jamaah sekalian, apa kemarin? Dalam shaf salat, apabila di shaf pertama, ya, kemudian di situ ada anak kecil, dia masuk di shaf pertama, maka biasanya orang-orang yang belum mengerti tentang perkara ini, biasanya mereka akan apa? Menyuruh anak kecil itu untuk mundur, pindah ke shaf kedua atau shaf ketiga dengan alasan dia masih kecil. Nah, bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar adalah yang pertama, kalau anak kecil itu sudah mumayyiz, sholatnya sudah bagus, tidak ribut, tidak tolah-toleh sana sini, goyang sana goyang sini, maka nggak apa-apa, tetap di situ. Hanya saja kalau tempatnya persis di belakang imam dan kita tahu anak ini belum bisa jadi imam, maka kita geser, bukan dipindah ke shaf belakang, tetapi digeser ke agak ke samping, tidak tepat di belakang imam, karena apa namanya, kita memerlukan orang yang siap untuk menggantikan imam apabila imamnya berhalangan, ya. Kemudian, nah ini mumpung nyebut di sini, gimana, apa yang harus dilakukan? Insya Allah sudah pada tahu, tapi nggak apa-apa ditanyakan. Apa yang harus dilakukan kalau imamnya batal ketika sujud? Imamnya batal ketika sujud, apa yang harus dilakukan?
Ada Pak Febri? Enggak ada. Ya, ada yang tahu kalau imamnya batal ketika sujud, apa yang harus dilakukan? Apakah nepuk terus makmumnya maju gasruk gitu dalam kondisi sujud, atau bagaimana? Ada yang tahu jemaah? Tulab? Ada yang mau jawab? Ya, kalau imam batal ketika sujud, maka yang dilakukan adalah pertama dia bisa langsung berdiri, lalu menepuk orang di belakangnya, suruh melanjutkan. Nah, makmum yang sudah ditepuk itu, dia dalam kondisi sujud langsung bertakbir Allahu Akbar, posisinya masih di situ, lalu melanjutkan lagi. Kalau masih perlu sujud lagi. Intinya diselesaikan dulu sampai berdiri. Nah, barulah ketika sudah berdiri dia maju ke depan. Ya, jadi dalam posisi sujud dia tidak pindah, tapi dia lanjutkan sholat sebagai imam, tapi masih di barisan makmum. Baru nanti kalau sudah memungkinkan berdiri, ketika sudah memungkinkan maju, misalnya ketika berdiri barulah dia maju. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada videonya, mungkin di kesempatan yang lain akan kita tunjukkan. Baik, nah jamaah sekalian dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini yang kita akan awali pembahasannya adalah di hadis yang ke-7 dari Kitabul Jami', yaitu menjilati jari setelah makan. Nah, kita awali bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-7 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang dari kalian memakan suatu makanan, maka janganlah dia mengelap tangannya sebelum dia menjilatnya atau menjilatkannya kepada orang lain. Hadis muttafaq alaih. Pertama, hadis muttafaq alaih ini artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akan tapi jika kita lihat beberapa penjelasan ulama, ya, yang diriwayat Bukhari itu tidak ada kata ta'aman. Jadi begini, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu. Jika salah seorang dari kalian sedang makan, ya, jika salah seorang dari kalian sedang makan, maka janganlah dia mengelap tangannya sebelum dia menjilatnya atau menjilatkannya. Ini hadis yang diriwayatkan dari jalur Imam Bukhari. Nah, ta'aman ini hanya ada di jalur periwayatan Imam Muslim. Baik. Nah, jadi begini jangan sekalian, adab ketika kita makan, tentu ini makan yang pakai tangan, ya. Adapun jika pakai sendok, tangannya bersih, tidak usah dijilat-jilat, enggak ada rasanya. Yang dijilat ya sendoknya. Nah, ini jika menggunakan tangan, maka jika ada sisa makanan di tangan, nasi kah atau kuahnya atau lauknya atau sayurnya, maka jangan dibuang, akan tetapi dimakan. Dan ini adalah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama di sini tentu menjilatnya, ini menjilatnya sendiri. Yang kedua pilihannya adalah menjilatkannya. Tentu ini bagi orang kalau ada yang mau menjilatkan. Kalau tidak ada ya jangan dipaksa. Ya, tentu ini orang tertentu, bukan kepada teman. Saya kira nggak ada teman yang mau kayak begini. Atau ada teman yang mau kayak begini? Saya rasa enggak lah, ya. Ya, kalau sesama lelaki atau sesama perempuan malah makin gimana itu, masa saling seperti itu. Ini tentu kepada istri misalnya atau kepada suami jika mau. Jika tidak mau ya sudah. Ya, ini dalam perkara adab, ini adalah perkara-perkara yang hukumnya dianjurkan. Ya. Nah, akan tetapi penting untuk kita lakukan. Ya, jangan sampai kita buang makanan. Kenapa? Yang pertama ini menghabiskan makanan ini. Sampai butiran yang ada di tangan pun kita habiskan. Ini bentuk syukur. Syukur jemaah sekalian kita semua masih bisa makan. Bapak Ibu ada yang nggak makan hari ini? Bukan karena puasa. Ada yang nggak makan karena nggak punya makanan? Ada? Alhamdulillah semuanya ada. Semuanya makan, ya.
Anak-anaknya yang perlu susu bisa dikasih susu, alhamdulillah bisa. Ya. Sudah berapa, hampir 2 tahun saudara-saudara kita di Gaza susah cari makan, sulit sekali cari makan, dan banyak sekali adegan yang direkam ketika mereka berebut tepung bantuan, tepungnya jatuh ke pasir, mereka ambil. Kemudian apalagi, beras atau nasi jatuh ke tanah, mereka ambil, karena nggak ada makanan. Jangan sampai kita kondisi sekarang sedang makmur, karena tidak mensyukuri nikmat, kemudian naudzubillah ditetapkan oleh Allah mengalami hal yang demikian, baru kita mau mengambil butir-butir yang jatuh. Jangan, ya. Mumpung sekarang masih banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita, maka kita syukuri. Jangan ada yang kita buang, sekalipun satu butir, sekalipun satu butir. Dan ini pentingnya mas sekalian. Kenapa? Karena di zaman sekarang sebagian orang itu memandang apa? Menyisakan makanan itu ciri orang yang beradab. Adapun menghabiskan makanan sampai tidak tersisa di jari dan di piring, itu sama seperti orang rakus atau orang miskin yang sudah lama tidak melihat makanan. Padahal tidak seperti itu. Kita melakukan itu bukan karena rakus, ya. Kita lakukan itu karena kita tahu itu semua nikmat dari Allah, sudah Allah berikan kepada kita, maka kita syukuri. Cara mensyukuri makanan diapakan? Ya dimakan. Cara mensyukuri makanan dengan dimakan. Adapun kalau memang kita diambilkan, kemudian mengambilkannya terlalu berlebihan sehingga kita tidak habis, kalau sejak awal bisa diperkirakan ini nggak akan habis, ya makan yang di sisi tertentu. Jangan semuanya dipegang terus bilang nggak habis, nggak ada yang mau makan, ya kan? Nah, maka sebisa mungkin dijaga supaya makanannya itu tidak terbuang sia-sia, bagaimanapun caranya. Jadi yang faedah pertama ini adalah bentuk apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makanan, dengan cara tidak ada yang dibuang. Dengan cara tidak ada yang dibuang. Ya sekarang Bapak Ibu atau siapa sajalah sudah capek-capek bikinin makanan, atau ibu-ibu bikin makanan buat suaminya, sudah masak sejak ba'da subuh, ya, dibuatkan, dimasakkan, ngantuk-ngantuk, sudah dicicipi, bahkan mungkin tadi kecipratan minyak panas. Begitu sudah dihidangkan, suaminya pulang dari masjid terus bilang apa? Wah, saya dah makan lontong tadi. Sedih sekali pasti itu, ya kan? Maka mensyukuri nikmat Allah dengan memakannya, ya. Jangan menyia-nyiakannya. Baik, yang kedua, faedah yang kedua apa? Agar bisa menghabiskan, maka jangan israf. Jadi ada israf, ada tabdzir. Israf itu artinya ziyadah fil umur allati yahtajuhal insan, berlebihan dalam perkara yang memang dibutuhkan oleh manusia. Manusia butuh makan, butuh, tetapi ngambilnya berlebihan kemudian dibuang, maka itu disebut sebagai israf. Nah, adapun tabdzir, bahasa kita mubadzir, itu perkara-perkara yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Apa? Ibu-ibu sudah punya tas 3, nambah jadi 1 lusin. Wah, itu semua dibutuhkan enggak? Enggak. Apalagi HP masih bagus, tapi setiap bulan ganti 4 kali, itu tabdzir. Ya. Terus apa lagi? Baju. Ya, baju masih bagus, tapi begitu ada diskon langsung beli. Itu kan nggak terlalu kepake, tidak dibutuhkan, ya kan? Tidak dibutuhkan. Maka ini disebut sebagai tabdzir. Tapi israf dan tabdzir intinya keduanya sama-sama tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang di bawah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah perhiasan kalian, yaitu pakaian terbaik kalian setiap kali ke masjid, itu setiap kali sholat pakailah pakaian yang terbaik. Dan ini cara memuliakan tempat ibadah kita, yaitu dengan memakai pakaian yang terbaik. Bahkan ada seorang ulama di Lailatul Qadar, beliau beli baju khusus untuk dipakai iktikaf, harganya sangat mahal,
kalau dikonversi ke kita harganya bisa jutaan rupiah, bajunya khusus untuk iktikaf. Ya. Nah, kemudian apa? Kata Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makan dan minumlah dan jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Ini di surat Al-A'raf ayat 31. Nah, terus supaya tidak israf, berapa kadar makanan yang sebaiknya kita makan? Ini sudah pernah kita bacakan. Apa kata Nabi SAW? Cukup makan itu beberapa suap. Kalau mau menambah apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafas. Ya, jadi ruang di perut sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi dibiarkan kosong supaya bisa bernafas. Nah. Baik, dan di antara bentuk israf juga jamaah sekalian, salah satu bentuk israf, ya, sikap berlebih-lebihan dalam perkara makanan. Ini dijelaskan oleh Nabi. Apa itu bentuknya? Inna minas saraf an ta'kula kullamashtahaiта. Di antara bentuk israf adalah engkau makan semua yang engkau inginkan. Lagi kepingin apa langsung beli, lagi kepingin apa langsung beli, tidak ada ditahannya sedikit pun. Ya, tentu apa ini sesuai dengan sifat manusia. Ya, tentu kita menahan diri supaya tidak semuanya dituruti, hawa nafsu semuanya dituruti. Baik, ini yang kedua, mengapa dihabiskan? Supaya tidak israf. Nah, yang ketiga, mengapa dihabiskan? Ini yang penting. Habiskan semua tanpa sisa agar menepati berkah, agar tepat berkah di makanan itu tepat kita makan. Kata Nabi SAW, idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila makanan seorang di antara kalian jatuh, falyumit anhal adza, maka buanglah kotorannya. Buang kotorannya, wal yakulha, lalu dimakan. Kemudian wala yada'ha lisyaitan, jangan dibiarkan makanan itu dimakan oleh syaitan, itu keberkahannya. Kemudian apa kata Nabi? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kalian tidak tahu berkah itu turun di makanan sebelah mana. Makan satu piring, berkah itu ya dengan kehendak Allah diturunkan di bagian tertentu dari makanan kita. Maka kalau kita habiskan semua, maka kemungkinan besar berkah itu sudah kita makan. Tapi kalau kita buang ya dengan cara yang tidak benar, maka ini ada kemungkinan kita tidak mendapatkan berkahnya makanan. Berkah makanan itu ya sehatnya, makanan membuat semangat ibadah, ya. Kemudian makanan apalagi membuat syukur, itu berkah. Tapi kalau tidak berkah, makan banyak tapi malas sholat, makan banyak tapi malas ibadah, dan seterusnya, itu tidak mendapati berkah. Baik, ini tentang masalah adab dalam makan. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ya mas sekalian sebelum masuk ke hadis yang selanjutnya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Baik. Enggak ada? Baik. Kalau enggak ada, kita lanjutkan di hadis yang ke-8. Nah, di hadis yang ke-8 ini tentang siapa yang memulai ucapan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyusallim as-saghiru 'alal kabir wal marru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Hendaknya yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, serta yang sedikit kepada yang banyak. Dan di riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada tambahan warraqibu 'alal mashi, dan yang mengendarai kendaraan kepada yang berjalan kaki. Tentu yang bagian ini, yang muda memberi salam kepada yang tua, ini untuk menumbuhkan rasa hormat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuqir kabirana
walam yarham shaghirana. Tidak termasuk bagian dari kami, ya, tidak sempurna dia sebagai seorang muslim jika tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda. Maka sikap seorang muslim, tanda orang itu benar-benar pengikut Nabi Muhammad itu tahu sopan santun, ya. Sekalipun dia merasa lebih berilmu, lebih alim, apalagi lebih kaya, apalagi jabatan lebih tinggi, atau dia disebut sebagai guru, yang tua disebut sebagai murid, tetap dia memiliki rasa hormat. Dan ini ciri pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Ya, kata Nabi, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham shaghirana. Tidak termasuk bagian dari kami yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Maka di sini yang muda dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memulai salam kepada yang lebih tua. Kemudian yang berjalan kepada yang duduk, serta yang sedikit kepada yang banyak. Dan yang terakhir ini tambahannya warraqibu 'alal masyi, orang yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Ya, ini sebagai bentuk tawadhu. Mudik ke kampung dulu masih susah, sekarang mudik pakai mobil. Teman-temannya jalan kaki. Ya. Enggak buka kaca, enggak berhenti, enggak salam, klakson kenceng-kenceng. Minggir gitu kan. Kayak kurang sopan. Maka yang diajarkan oleh Nabi adalah yang berkendara itu memulai salam kepada yang berjalan kaki. Ya. Dan sebagian ulama mengkiaskan dengan perkara yang lain. Apa contohnya? Yang mobilnya bagus kepada yang mobilnya sederhana, atau yang pakai motor bagus kepada yang naik motor sederhana. Ya, meskipun itu tidak tidak sama sekali tidak menunjukkan derajat, ya, karena banyak kendaraan yang bentuknya sederhana sekarang tapi harganya mahal. Mobil yang antik atau motor yang antik harganya lebih mahal daripada motor atau mobil keluaran terbaru dari kelas bawah gitu. Ya, jadi seperti itu. Ini untuk menunjukkan sebagai sikap tawadhu. Nah, itu yang dianjurkan jemaah sekalian. Tetapi boleh jika yang tua ingin menyalami yang kecil terlebih dahulu. Ini Nabi SAW pernah mengucap salam kepada sekumpulan anak kecil. Kata Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW marra ala ghilman. Beliau Nabi pernah melewati sekumpulan anak kecil, kemudian apa? Fasallama alaihim. Maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Karena namanya anak kecil mungkin belum mengerti seperti ini, maka yang tua mencontohkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, diriwayatkan setelah itu Anas bin Malik mengikuti Nabi. Anas kalau ketemu anak kecil menyalami duluan. Nah, perbuatan Anas bin Malik ini diikuti oleh seorang alim dari tabi'in, yaitu Thabit al-Bunani. Beliau kalau ketemu anak kecil salam duluan. Ketika ditanya kenapa kau begitu, karena saya melihat Anas bin Malik. Anas bin Malik melihat Nabi mengucapkan salam kepada anak kecil. Nah, ternyata menyapa anak kecil itu salah satu akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketemu anak kecil bukannya galak, garang, mukanya cemberut, kaku, enggak. Nabi sama anak kecil ya ramah gitu kan, disalam atau disapa, ditanya, atau mungkin dikasih jajan gitu ya. Tapi ngasih jajannya harus yang aman, Pak, ya. Jangan bikin orang tuanya jadi ketakutan. Sebagian anak kecil enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Ternyata waktu main ketemu orang dikasih jajan yang kurang sehat gitu. Intinya bersikap baik kepada anak kecil. Dan di antara adab mengucapkan salam juga adalah salam satu orang cukup untuk mewakili rombongan. Apabila ada rombongan kemudian salah seorang mengucapkan salam, maka itu sudah cukup. Atau apabila ada rombongan kemudian salah satu menjawab salam, maka itu sudah cukup. Ini bisa dilihat di sini, cukup mewakili jamaah. Apabila mereka berjalan melintas, salah seorang dari mereka memberikan salam, itu sudah cukup mewakili. Yang lain tidak wajib.
dan cukup mewakili jamaah apabila salah seorang dari mereka menjawab salam. Itu juga sudah cukup. Ya, sedang duduk di majelis, ada yang mengucapkan salam, sebagian menjawab, maka yang lain sudah tidak wajib lagi mengucapkan atau menjawab salam. Nah, ini yang terakhir teman sekalian adalah beberapa prinsip bermuamalah kepada orang kafir. Hadis ke-10 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi. Jika kalian berjumpa mereka di jalan, maka desaklah mereka ke arah yang sempit. Nah, ini kita akan sama-sama coba mempelajari dan memahami maknanya. Yang pertama, jemaah sekalian, salam kepada orang kafir. Kita dilarang untuk memulai mengucapkan salam kepada mereka. Apa artinya salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan, rahmat dari Allah tercurah untuk kalian. Mereka kafir maka tidak berhak mendapatkan doa tersebut. Ya, tidak berhak mendapatkan doa tersebut. Dan begitu juga kalau misalnya sedang takziah kepada orang non muslim, gak bisa mengatakan ya semoga almarhum berbahagia di sana. Gak bisa, gimana mau ngomong seperti itu? Ya, kalau mau bertakziah atau berkunjung ke orang yang sudah meninggal kemudian dia bukan orang muslim, maka bisa katakan kepada keluarganya semoga tabah, yang sabar. Ya, kata-kata yang seperti itu tidak membahas sedikit pun tentang kehidupan akhirat orang ini. Ya, karena orang ini jelas meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melangkah melebihi apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, kalaupun mau mengucapkan salam untuk orang kafir, jemaah sekalian bisa mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa kata beliau? Assalamu ala manittaba'al huda. Bisa diucapkan assalamu ala manittaba'al huda. Semoga salam kesejahteraan tercurah kepada orang yang mengikuti petunjuk. Tapi kalau terlalu repot, repot Ustaz, ya sudah bilang aja selamat pagi atau selamat sore atau tanya sehat Pak atau gimana, itu boleh, nggak masalah. Karena itu sapaan umum di luar ucapan salam. Karena salam adalah doa. Itu yang pertama ya. Nah, adapun yang kedua, bagaimana jika orang kafir mengucapkan salam kepada kita? Maka jawablah dengan ucapan wa'alaikum. Ucapan wa'alaikum. Jadi memang ada dua pendapat ulama di sini. Pendapat pertama, mayoritas ulama mengatakan demikian. Kalau ada orang kafir mengucapkan salam, jawab saja wa'alaikum. Pendapat kedua dirinci. Apa kata mereka? Dengarkan salamnya seperti apa. Kalau salamnya diselewengkan, maka jawab wa'alaikum. Bagaimana salam yang diselewengkan? Salam yang diselewengkan itu pernah dilakukan orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka datang berkata assalamu alaika ya Muhammad ya Rasulullah. Assam alaik. Assam itu artinya maut. Assalamu alaika al maut alaik. Semoga kamu cepat mati Muhammad. Nah, maka Nabi jawabnya apa? Wa'alaikum. Sudah begitu aja, wa'alaikum. Akan tapi di samping beliau ada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, enggak terima suaminya didoakan cepat mati. Maka jawaban beliau apa? Wa'alaikumussalam wa ghadiballahu alaikum wa la'anakum ya ikhwatal qiradati wal khanazir. Jawabannya lengkap sekali. Semoga kalian juga cepat mati. Semoga Allah melaknat kalian. Semoga Allah memurkai kalian, wahai saudara-saudaranya kera dan babi. Ucapan ibunda Aisyah ini semuanya ada dalilnya. Dilaknat, dimurkai, saudara kera dan babi, semua orang Yahudi ada dalilnya seperti itu. Tapi apa kata Nabi? La takuni fahisyah. Wahai Aisyah, jangan jadi orang yang ucapannya keji. Aku sudah ucapkan wa'alaikum, sudah cukup ya. Semoga kamu cepat mati Muhammad, kata Nabi. Ya kamu juga, sudah selesai gitu ya. Simpel sekali cara Nabi menjawab ucapan salam mereka.
Nah, pendapat ulama yang kedua ini mengatakan kalau ucapan salam mereka itu buruk, jawab saja waalaikum. Tapi kalau ucapan salam mereka bagus, assalamualaikum. Banyak orang di Indonesia non muslim tapi sedikit-sedikit alhamdulillah. Apa besok berangkat? Iya insyaallah. Apalagi astagfirullah, ada itu Pak. Ada video seorang dari etnis non muslim gitu kan, kaget lagi masak, kaget astagfirullah, loh kamu astagfirullah, kamu tuh orang non muslim gitu, diingatkan sama ibunya. Ya banyak seperti itu. Nah sebagian ulama mengatakan kalau salam mereka benar, ya sudah jawab waalaikumsalam. Akan tapi pendapat ini Allah alam bisawab, saya lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama jumhur. Mengapa? Karena mereka ada dalilnya yang jelas, yaitu apa? Kata Nabi, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, ahlul kitab itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, jika mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan wa alaikum saja, sudah selesai. Dan mayoritas ulama mengatakan ayat yang memerintahkan kita untuk menjawab salam serupa itu khusus kepada orang muslim. Bagaimana ayatnya? Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bitahiyyatin, jika kalian diberi ucapan salam, selamat, yaitu ucapan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan salam yang lebih baik. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya, atau lebih lengkap dari itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sudah jawabannya sampai situ aja, nggak usah tambahin, malah salamnya jadi salam gado-gado nanti. Ya. Aurudduha, atau jawab semisalnya. Nah ayat ini khusus untuk orang muslim, gitu jawaban para mayoritas ulama ya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ayat ini khusus untuk orang muslim. Kalau ada orang non muslim mengatakan salam meskipun salamnya bagus, tidak berlaku. Ya, mereka tidak berhak mendapatkan jawaban yang lengkap seperti itu. Nah, ini masalah salam insya Allah sudah jelas. Ya, masalah salam insya Allah sudah jelas. Nah, kemudian masalah yang selanjutnya yang agak sensitif tadi di hadis tadi adalah kalau ketemu mereka di jalan, pepet mereka sampai ke tempat yang paling sempit. Bagaimana cara memahami hadis ini? Yang pertama ya kawan sekalian, memahami hadis itu bisa dengan melihat hadis yang lain. Yang kedua, dengan melihat perbuatan Nabi SAW. Ya. Sekarang kita mendengar Nabi bersabda demikian. Sekarang kita lihat bagaimana yang beliau lakukan. Apa pernah kita baca hadis kemudian setiap kali ketemu orang Yahudi Nabi mepet-mepet? Ya. Dia didorong-dorong ke tembok sampai gasro, kan enggak. Maka dari itu hadis ini tidak sepenuhnya seperti itu. Ya. Tidak dipahami sepenuhnya seperti lafadznya. Kemudian bagaimana? Ini beberapa ulama menjelaskan. Yang pertama, kalau melewati jalan yang sempit, nggak usah kita minder gitu loh. Jangan kita yang minder. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Sebagian kaum muslimin kalau ketemu orang non muslim itu dia yang minder, dia yang merasa nggak enak atau dia yang merasa kecil. Ya, karena zahirnya rata-rata orang non muslim bisa banyak lebih kaya, ya kan, mobilnya lebih bagus misalnya, atau apa, bodinya lebih tinggi, kekar. Terus kita yang minder, nggak usah, kata Nabi, jangan minder. Kalian jalan, sudah di jalan, ya sudah jalan aja terus, nggak usah minggir-minggir, ya sampai jatuh ke selokan misalnya, nggak usah, lewat-lewat aja. Itu maksud hadisnya seperti itu. Dan yang kedua, ini berlaku di negeri kaum muslimin. Ya, jangan antum jalan di Amerika, dorong-dorong orang di sana. Kenapa? Kamu orang non muslim, kamu orang kafir. Enggak gitu. Kita yang habis nanti harus ada hikmahnya. Ya, tidak bisa sembarangan. Ya, termasuk sebagian saudara-saudara kita nggak boleh adzan pakai pengeras suara. Ya sudah, adzan sebisanya di dalam masjid. Memang kondisinya tidak memungkinkan dan kita tidak diperintahkan untuk terus berkonfrontasi secara frontal. Itu tidak diperintahkan seperti itu. Ya, ini yang paling penting ini sebagai bentuk izah, yaitu
harga diri. Orang muslim itu memiliki harga diri. Jangan merasa minder setiap kali apa minggir, atau kalau dimintai pendapat mereka yang lantang bersuara kita diam saja, kita ngikut saja. Ya nggak bisa. Kalau memang kita memiliki pendapat dan mau kita sampaikan, sampaikan. Ya. Dan betapa banyak kaum muslimin itu toleransinya tidak perlu dipertanyakan. Rata-rata kalau hidup di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin, mereka dijaga. Sementara kaum muslimin kalau hidup sebagai minoritas, kemungkinan besar akan ditindas. Sebutlah di India, sebutlah di Cina, di Xinjiang, ya, kemudian di negara-negara yang lain, ya, banyak kaum muslimin minoritas maka ditindas. Agama Islam tidak perlu dipertanyakan lagi bagaimana toleransinya. Nah, kemudian yang penting juga jemaah sekalian, supaya kita tidak salah memahami hadis di atas, kita harus baca hadis yang lain. Kata Nabi SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah merintahkan kita berbuat baik dalam segala sesuatu. Contoh yang pertama, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau memang harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang wajar. Kita dilarang apa? Muslah, mutilasi, enggak boleh. Kepada orang kafir sekalipun tidak boleh kita melakukan mutilasi. Kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabh. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik itu? Kata Nabi, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Pakai pisau yang tajam. Jangan pisau tumpul dipakai untuk nyembelih, enggak putus-putus, tersiksa hewannya. Fal yurih dzabihatahu, dan hendaknya dia menenangkan sembelihannya. Bagaimana cara menenangkannya? Tidak diperlihatkan pisau, ya, tidak diperlihatkan hewan lain yang sedang disembelih, ditutupi matanya. Begitulah kata Nabi SAW ketika ada seorang sahabat menunjukkan pisau di hadapan hewan yang mau disembelih. Kata Nabi, kau mau membunuhnya 2 kali? Kata Nabi seperti itu. Dia belum disembelih saja sudah ketakutan. Nah, apa maksudnya di sini? Kepada hewan saja kita disuruh berbuat yang baik, apalagi kepada manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau ada orang kafir tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari rumah kalian, apa? Antabarruhum, kalian berbuat baik. Bir, di sini Allah menggunakan kata bir. Bir itu kebaikan yang sangat baik, sangat baik, ya, bukan hanya sekedar kebaikan biasa, tapi sangat baik. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Nah, kemudian yang terakhir ini disebutkan oleh Nabi SAW, ala man zalama mu'ahadan. Siapa saja yang mendolimi kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kita di negeri kaum muslimin, kemudian ada orang kafir dari negeri lain masuk ke negeri kita, maka dia disebut sebagai mu'ahad. Kata Nabi, kalau ada orang mendolimi kafir mu'ahad, awin taqasahu, atau merendahkannya, menghinanya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau memikulkan beban yang melebihi kemampuannya, au akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau mengambil, merampas sesuatu darinya dengan paksa, apa kata Nabi? Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan menjadi penuntutnya di hari kiamat. Nabi kita sendiri yang bela mereka. Mana ada agama lain seperti ini? Artinya agama Islam itu sudah sangat adil dan sangat manusiawi dan sangat menjaga toleransi. Maka tidak ada yang bisa lagi masuk dari celah ini kemudian mengatakan agama Islam adalah agama yang kejam, agama pedang dan seterusnya, karena Nabi sendiri perbuatannya seperti itu, dan hadis-hadisnya, wasiat-wasiat beliau juga sudah sangat jelas. Ya, tidak lagi bisa kita mengatakan yang buruk tentang agama ini. Itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga dapat diambil manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.